Maafin aku ya. Kita baru sebentar ketemu. Tapi sekarang aku harus pamit. Karena Bianca lagi masak dan mau makan bertiga sama Karissa. Jujur, aku ngerasa memang belakangan ini kurang perhatian sama Karissa. Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa Mas Dimas. Yaudah kalau gitu Mas Dimas pulang lagi. Kasihan kalau sampai Karissa harus nyari-nyariin Mas. Padahal aku masih kangen sama kamu, Mas. Kangen ngobrol sama kamu. Kangen bercandaan sama kamu. Tapi mau gimana lagi? Memang aku yang salah. Aku yang hadir di antara kamu, Mbak Bianca sama Karissa. Wah. Makanannya kok banyak banget ini. Kesukaan aku semua lagi. Iya dong Mas, kan aku udah bilang. Aku lagi mau masak makanan spesial buat kamu. Jadi kamu nanti tinggal pilih aja. Makasih ya sayang. Oh iya, aku juga ada kejutan sederhana buat kamu. Mas, ini bukan masalah bunganya sih Mas, tapi aku seneng banget ternyata kamu masih perhatiin sama aku. Ayo, kita makan nih Mas. Iya udah ayo kita makan. Kasihan Karissa nih, kamu pasti udah lapar ya? Kelihatan dari muka kamu tuh. Papa, Karissa udah ganti baju Barbie Karissa. Nih. Wah, kamu pintar sekali sih. Tapi sekarang Barbie-nya simpen dulu. Kamu harus makan dulu ya. Iya nih Pak, Karissa juga udah lapar nih Pak. Udah kamu makan apa? Kamu mau ya? Nih, aku ambilin ya. Gak apa-apa, ini buat Karissa dulu. Ini buat Karissa, kamu mau makan sendiri apa papa suapin? Mau makan sendiri aja Pak. Aduh, pinter banget sih anak mama. Udah gak mau disuapin loh Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mau terima tamu ya? Enggak. Siapa ya? Udah, biar mama aja, santai-santai. Mama kali. Kamu mau aku ambilin puding? Boleh. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu. Ya, sore. Bisa bertemu dengan Pak Dimas. Menurut Pak RT, kepala keluarga rumah ini Pak Dimas kan ya? Iya, betul. Silakan masuk Pak. Iya, baik Ibu, terima kasih. Dimas, itu di depan ada yang mau ketemu sama kamu. Siapa, Ma? Ya, mama juga nggak tahu. Tapi kelihatannya sih kayak warga sini ya. Entah deh, mau minta uang sumbangan atau mau minta uang kebersihan atau keamanan gitu. Ditemuin aja deh, ya. Coba aku lihat. Sayang, makan pudingnya dulu ya. Ini bukti bahwa telah terjadi perbuatan yang kurang terpuji di rumah ini. Pada saat rumah ini lagi sepi, ada salah seorang teman saya melihat dan memotretnya. Ini istri bapak kan? Mereka ini kan bukan muhrim, jadi tidak pantas berduaan di kamar. Nanti bisa jadi maksiat. Jadi kami minta bapak sebagai kepala rumah tangga untuk memperingatkan istri bapak. Ini masih untung. Warga sekitar baik-baik dan tidak emosian. Makanya
kami peringatkan dulu secara pribadi, tidak langsung menggerebek. Tapi kalau melanggar lagi, bisa-bisa warga marah dan digerebek, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelumnya saya benar-benar minta maaf. Saya pastikan hal ini tidak akan terjadi lagi. Kalau boleh, foto itu kirim ke nomor saya ya, Pak. Baik, nanti saya akan kirimkan ke nomor handphone Bapak ya. Saya ucapkan terima kasih atas pengertian Pak Dimas. Kalau gitu, saya pamit dulu. Mari. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, aku nggak nyangka loh kalau Aisyah bisa berbuat seperti itu. Mentang-mentang dia tahu rumah lagi sepi, gak ada orang karena kita semua lagi pergi. Terus dia manfaatin kesempatan masuk nyelinap ke kamarnya Setia, terus godain Setia. Wah, kacau. Gak bener banget, gak bener. Untung aja ada warga yang ngeliat. Jadi tadi rumah kosong? Iya, kosong. Kita semua pergi. Iya, Mas. Tadi kita kan pergi habis dari playground kita ke rumah Mama. Jadi di rumah cuma ada Setia. Pantes aja. Tadi itu ya Mama sempat ngeliat di kamarnya Setia. Ada bubur, ada sop, ada obat-obatan. Nah, berarti yang bawa itu semua si Aisyah dong. Tapi buat apa coba? Berlebihan banget. Orang jelas-jelas Setia itu sakitnya sakit biasa, cuman flu, bersin-bersin doang. Apa karena si Aisyah itu coba-coba menarik perhatian Setia, lakuin ini itu, biar Setianya seneng. Mas, aku sih nggak mau berpikiran buruk ya tentang Aisyah. Tapi masalahnya warga udah sampai pada tahu kayak gini. Aku takut kalau nanti warga marah, malah nama kamu yang jelek. Kayaknya kamu memang harus ngomong deh sama Aisyah. Aku memang harus bicara sama Aisyah. Ini masalah kehormatan keluarga soalnya. Ayo Bianca, kita cepet lihat. Ini pertunjukan besar. Ayo, ayo. Aisyah, Mas Dimas? apa yang kamu lakukan tadi? Aku udah bilang sama kamu jaga jarak sama Setia. Tapi kamu malah merawat dia segala. Kalau memang dia sakit, memangnya harus kamu yang rawat. Nggak gitu Mas. Tadi emang Mas Setia sakit tapi aku ngeliat dia sampai pingsan, makanya aku terpaksa merawat dia. Terpaksa? Terpaksa kamu bilang? Aku lihat kayaknya kamu senang merawat Setia. Mas Dimas? Astagfirullahaladzim, Mas kan udah aku kayak gitu sih Mas. Aku bener-bener cuma ngerawat Mas Setia aja Mas, jangan emosi kayak gini. Ini kamu lihat. Aku nggak ngeliat wajah terpaksa yang kamu bilang tadi. Mas dapat foto ini dari mana Mas? Ini siapa yang foto? Ada warga yang nggak sengaja lewat rumah kita melihat perbuatan kalian. Terus mereka foto. Dan barusan aku ditegur. Karena kamu berbuat seperti ini terhadap orang yang bukan murim kamu, Aisyah. Iya, tapi aku beneran gak ngapa-ngapain sama Setia. Aku gak bohong sama Mas. Tapi tetap aja warga udah fotoin begini. Ini akan jadi pembicaraan orang.
Mas, tapi sumpah Mas, aku bener-bener gak ngapa-ngapain Mas. Aku bener-bener gak ngapa-ngapain sama Setia. Aku bisa aja percaya sama kamu, Aisyah. Tapi apa warga akan percaya? Asal kamu tahu ya, mereka udah ancam aku. Kalau terjadi hal seperti ini lagi, mereka nggak akan foto-foto lagi, Aisyah. Mereka akan gerbek kamu. Siapa yang malu? Aku. Tahu rasa ya. Iya, Ma. Akhirnya dia bisa ngerasain apa yang aku rasain. Bianca, kita harus lanjutkan rencana kita. Tapi aku beneran gak ngapa-ngapain Mas Dimas. Sumpah Mas, aku beneran gak ngapa-ngapain sama Setia. Aku selesai rawat dia, aku langsung pergi gitu aja. Tetep aja, Aisyah. Kali ini aku kecewa sama kamu. Mas Dimas. Mas. Iya, Ma, istri mana sih, Ma? Ya gak kecewa ngeliat suaminya jadi tercoreng namanya gara-gara Aisyah. Aku gak habis pikir kenapa dia bisa bersikap seperti itu, Ma. Masih masuk kurang apa coba sama dia? Masih masuk udah baik sekali sama dia. Dan jujur ya, Ma, aku sebagai istri pertama udah mencoba untuk ikhlas menerima keberadaan Aisyah. Tapi aku gak ngerti kenapa dia bisa harus deket sama Setia sampai seperti itu. Gimana coba perasaan Mas Dimas? Dan ini juga semua warga udah tahu. Harga diri Mas Dimas pasti tercoreng, Ma. Kasihan Mas Dimas. Bianca, ini ya, kalau Mama rasa ya, si Aisyah itu niat banget deh buat godain Setia. Soalnya ya Mama sempat ngecek kan tuh di kamar Setia ya. Makanan yang di kamar Setia itu bukan cuma satu loh. Ada bubur, ada sop. Semuanya dia masak buat apaan? Kan berlebihan sekali yang dia lakuin. Coba dipikir-pikir. Jelas-jelas Dimas nggak ada di rumah, Dimas lagi kerja. Ngapain dia masuk ke rumah ini? Terus masuk ke kamarnya Setia? Benar-benar ya. Begitu dia tahu kita pergi pasti dia langsung tuh ambil kesempatan. Mas, kamu tenang dulu, Mas. Jangan emosi kayak gini. Mas, apa yang dilakuin Aisyah itu memang keterlaluan. Tapi kita harus tetap positive thinking, Mas. Mungkin aja memang karena dia dari kampung, dia jadi benar-benar polos. Dia belum bisa jaga dirinya sendiri. Tapi walaupun aku lihat, kayaknya Setia memang punya perasaan dia sama Aisyah. Enggak. Tapi nggak mungkin lah ya, Mas ya. Setia kan tahu kalau Aisyah itu istri kamu. Nggak mungkin dia mau ngerebut Aisyah dari kamu. Kamu tenang aja ya, Mas ya. Jangan emosi lagi. Alhamdulillah, enakan badan aku.
Aisyah? Kenapa Aisyah nangis? Ya Allah. Syah? Ya Allah, Syah. Kenapa? Kok kamu nangis? Hah? Ini kamu lihat. Aku nggak ngeliat wajah terpaksa yang kamu bilang tadi. Mas dapat foto ini dari mana, Mas? Ini siapa yang foto? Ada warga yang nggak sengaja lewat rumah kita melihat perbuatan kalian. Terus mereka foto. Dan barusan aku ditegur. Karena kamu berbuat seperti ini terhadap orang yang bukan murim kamu, Aisyah. Syah, Ibu nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena semua ini kan memang udah keputusan kamu sendiri. Ibu udah yakin pasti akan ada fitnah, seuzon, dengki. Seandainya kamu mau ikut sama ibu ke kampung, Syah, kamu nggak perlu mengalami seperti ini. Enggak, Bu. Ini udah jadi keputusannya Aisyah. Mau gimana pun sakit hatinya udah Aisyah ambil semuanya, Bu. Aisyah nggak mungkin ninggalin Mas Dimas. Ya, kalau memang begitu Ibu udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, Syah. Menurut Ibu, kamu bicara aja sama Dimas sejujurnya. Kalau kamu memang disuruh sama Ibu Lydia dan mengurus Setia, jadi bukan keinginan kamu sendiri. Jadi fitnah itu memang mengada-ada, Syah. Tapi Bu, kalau misalnya Aisyah kasih tahu Mas Dimas, nanti Mas Dimas bakal berantem. Aisyah nggak mau, nanti Aisyah dibilang tukang adu domba, Bu. Aduh, gimana ya? Ya udah, kalau gitu ya kamu ngaku aja kalau kamu salah. Karena kan memang sebetulnya kamu salah juga. Karena kamu sudah menyetujui untuk mengurus Setia kan. Nah setelah itu kamu yakinkan Dimas lagi aja bahwa kamu tuh sebenarnya memang gak ada perasaan apa-apa Syah sama Setia. Kamu minta maaf aja deh sama Dimas menurut Ibu. Ya udah, Aisyah bakal minta maaf sama Mas Dimas. Kayaknya udah enakan nih. Bosan juga di kamar terus. Aisyah? Mas. OMG! Gak apa-apa. Apa-apaan sih ini? Hah? Emang dasar kamu ya? Perempuan gak tahu diri banget. Kamu berusaha banget ya? Godain Setia, hah? Usaha banget kamu tuh ya? Mam. Tadi gak sengaja tabrakan. Terus dia jatuh. Ya Setia refleks nolongin. Setia, please ya. Please banget. Kamu gak usah terus-terusan belain dia ya. Mama tahu betul ini perempuan macam apa. Emang ini
Mam, Kamu tahu diri kamu. Mam udah Ya, dong, Mam. Jangan selalu nyalain kayak Aisyah kamu. terus, bisa gak sih, Mam? Ada apa ini, Ma? Ada apa sih, Ma? Pas banget nih ada kalian berdua ya. Dimas, please ya. Ini nih, istri muda kamu ya makin lama makin kelewatan banget. Baru aja kena tegur, sekarang usaha lagi godain Setia. Aisyah, coba jelaskan, ada apa ini? Tadi itu kita nggak sengaja tabrakan. Terus Aisyah jatuh, gue refleks nolong. Mama udah deh, jangan ngomong sembarangan gitu. Setia, please ya. Kamu jangan lagi terus belain dia. Ya, please. Setia, lihat mama. Lihat mama. Ini jangan-jangan ya. Kamu ada hubungan spesial sama dia? Iya, kamu ada hubungan spesial sama perempuan ini. Mama ngomong tanpa apa sih? sepengetahuan kami, iya. Mam, please stop it. Aisyah, ngomong dong. Mas Dimas, Mas ini fitnah Mas. Tapi bener apa yang diomong sama Setia tadi, aku mau masuk, Mas Setia mau keluar, terus kita tabrakan, Mas Setia cuma bantuin aku aja. Terus gak lama Ibu Lili datang, itu doang Mas. Tuh, dengerin Aisyah ngomong. Gak ada apa-apa, Dim. Mas Setia, bisa gak diem dulu Mas? Jangan belain aku, nanti malah salah paham. Lu kenapa nyalain gue? Udah, cukup. Setia, ini juga salah kamu. Salah gue? Gue nolongin loh di mana letak salah gue. Sekarang kamu lihat. Kamu lihat. Apa Aisyah lagi sakit? Apa dia lagi nggak bisa berdiri? Enggak kan? Istri saya sehat 100%. Dia nggak lagi sakit dan lemah kondisinya. Jadi nggak perlu kamu tolong. Tanpa kamu tolongin, Aisyah nggak akan jatuh. Kalaupun dia jatuh, dia bisa berdiri lagi. Saya yakin ini cuma akal-akalan kamu aja kan. Kamu curi kesempatan supaya bisa pegang-pegang istri saya. Ya. Sebagai suami saya keberatan. Dan ini peringatan keras buat kamu, Setia. Dimas, lu bilang gue cari kesempatan untuk menyentuh istri lo, istri muda lo. Lo pikir gue orang apaan, Dim? Gue apaan emang? Namanya juga gak sengaja, Dim. Kita tabrakan dan dia mau jatuh, gue refleks nolongin. Di mana salah gue? Kalaupun itu Bititin yang jatuh, siapapun itu, gue tolongin. Kamu dengar ya, Setia? Belakangan saya sering mendengar cerita tentang kamu dan Aisyah. Maksudnya apa? Apa perlu saya berhenti kerja untuk jagain Aisyah? Supaya kamu gak ganggu? Iya. Lu ngomong apa sih? Hah? Lu diem ya? Diem lu, Dim. Kenapa nunjuk-nunjuk? Kamu gak suka? Mas udah dulu ya, tenang kamu ya. Lihat kan? Lihat gak? Ini gara-gara kamu ya. Lihat anak saya berdua jadi ribut. Ngeselin banget nih orang ya. Mam. Sebelum ada kamu ini rumah ya tenang, tentram, damai. Tapi begitu ada kamu rusuh semuanya. Mam. Udah. Mam, Mendingan udahlah. kamu balik ke pavilion dan jangan keluar. Cepetan balik. Ma, udah, Ma. Mama, udah dong. Kamu tuh pergi yang jauh. Sejauh